Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat DTL Channel? Saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel DTL Channel yang berhormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan hal yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Tetapi sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk terlebih dahulu silakan subscribe DTL Channel dan juga klik lonceng notifikasinya ya, teman-teman semua bisa dapat dan tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari kita. Oke, sekarang saya hitung. Untuk teman-teman silakan klik subscribe dan lonceng notifikasinya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah rela suka hati untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Dan sekarang langsung saja saya sampaikan informasi yang sangat bermanfaat ini, yaitu tentang hal-hal yang bisa menyebabkan nilai pahala puasa kita menjadi tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Yang pertama adalah kalau kita marah sehingga menyebabkan marah kita sampai mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, jika kita berpuasa tapi kita tidak bisa menahan emosi ataupun amarah kita, maka saudaraku seiman, ini bisa menyebabkan nilai pahala puasa kita menjadi berkurang ataupun tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang pernah menemui baginda Rasulullah SAW dan beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong berikan saya satu wasiat." Kemudian Rasulullah mengatakan, "La tahdab." Kemudian orang ini lagi-lagi mengatakan kepada Rasulullah, "Tolong berikan saya satu wasiat ya Rasulullah." Bahkan sampai orang ini pergi pun Rasulullah SAW tetap mengatakan, "La tahdab," janganlah engkau marah. Nah, artinya marah ini dilarang di dalam Islam, apalagi ketika kita berpuasa, karena puasa itu hakikatnya melatih kita untuk sabar, untuk menahan amarah, biar kita bisa mengontrol diri kita. Pesan Rasulullah SAW yang lainnya, kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam berbulan, tetapi orang yang kuat itu yaitu orang yang bisa menahan amarahnya, mengontrol dirinya, self control. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa menyebabkan nilai pahala kita berkurang menjadi tidak sempurna di sisi Allah, yaitu jika kita berbohong ataupun berdusta ketika berpuasa. Nah, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbohong juga merupakan hal yang dilarang di dalam Islam. Bahkan kita walaupun pahit tetap disuruh untuk berkata jujur, berkata benar apa adanya, sesuai dengan sifat baginda Rasulullah SAW, yaitu siddiq, benar, selalu berkata jujur. Kalau kita pernah berbohong satu kali saja, maka ini akan menjadi seperti bola salju. Kita terpaksa membuat kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Nah, oleh sebab itu kita harus menghindari kebohongan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 105, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftariyal kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbohong, maka ini bisa menyebabkan nilai pahala puasa kita menjadi tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa menyebabkan nilai pahala puasa kita menjadi tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jika kita tidur seharian, saudaraku. Tidur ketika berpuasa memang sebuah ibadah, tetapi kalau tidur seharian itu justru menjadikan nilai pahala puasa kita tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab kalau kita tidur seharian artinya kita tidak beribadah. Kita makan sahur kemudian tidur, baru bangun lagi ketika nanti berkumandang azan maghrib dan langsung berbuka.
Nah, artinya sholat subuh tinggal, sholat zuhur tinggal, asar tinggal, apalagi sunnah-sunnah di dalamnya, apalagi membaca Al-Qur'annya, maka ini menyebabkan nilai pahala puasa kita menjadi tidak sempurna. Kemudian yang keempat yang bisa menyebabkan nilai pahala puasa kita menjadi tidak sempurna adalah kalau kita melakukan pandangan yang pandangan itu mengundang syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31, katakanlah pada wanita beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, memelihara kemaluannya. Nah, artinya kita dilarang memandang orang yang bukan muhrim kita dengan penuh kesyahwatan. Nah, larangan ini bukan hanya kita melakukan pandangan secara langsung saja, tapi kita pun menonton misalnya video-video porno di HP kita ketika kita berpuasa, maka itu juga bisa menyebabkan nilai pahala puasa kita menjadi tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima yang menyebabkan nilai pahala puasa kita menjadi tidak sempurna adalah kalau ketika berpuasa kita melakukan riba ataupun gosip ataupun mengumpat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ayyakula lahma akhih. Jadi orang yang suka menghibah, orang yang suka menggosip, mengumpat, itu nanti dia diibaratkan sebagai orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, itulah siksanya nanti di akhirat. Dia akan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Tentu kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh sebab itu kita jangan menghibah, jangan mengumpat ketika berpuasa. Kalau kita seandainya tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik, maka lebih baik kita diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik saja. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Jadi kita harus menghindari ini. Begitupun ketika kita menonton di televisi acara-acara yang mengarahkan kita untuk menghibah, mengumpat orang lain, maka harus kita tinggalkan ketika kita berpuasa. Kemudian yang terakhir, ini yang paling banyak dilakukan. Ini jika kita lakukan maka bisa mengurangi nilai pahala puasa kita. Bahkan ini fatal, bisa sampai menyebabkan batal puasa kita. Apa itu? Kalau kita berduaan dengan bukan mahram kita atau pacaran. Nah, kalau kita pacaran ketika berpuasa, maka nilai pahala puasa kita menjadi tidak sempurna di sisi Allah. Bahkan jika kita pacaran sudah melampaui batas pun, maka justru bisa lebih fatal, bisa menyebabkan pahala puasa kita batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pacaran hakikatnya bukan hanya puasa saja dilarang, tetapi memang selama-lamanya dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena pacaran ini mendekatkan diri kita dengan perzinahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mendekati zina, karena zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berpuasa, maka kita harus menghindarkan perilaku ini. Kadang-kadang banyak kedok anak muda-mudi remaja sekarang, mereka kedoknya berbuka bersama, kedoknya sholat tarawih bersama, kedoknya ngabuburit bersama, tapi justru di situ terdapat banyak maksiat yang justru bisa menyebabkan nilai pahala puasa kita menjadi tidak sempurna, bahkan bisa menyebabkan batal puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau sudah kita ketahui sekarang, tentunya kita harus menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara tersebut, sehingga insya Allah puasa kita bernilai pahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian hal yang saya sampaikan dalam kesempatan yang baik kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah dengan kerendahan hati saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.